Halo semua, bertemu lagi kita di channel saya kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ya guys, untuk kita bahas dan kita ulas. Bila kalian mempunyai komentar atau kalian mempunyai sebuah pendapat yang menurut kalian lebih condong dan lebih masuk dalam kategori ini, kalian bisa silakan komen dan share ya guys. Oke, ini dia 7 faktor yang mempengaruhi psikologi kepribadian seseorang. Berikut adalah beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian. Oke, yang pertama ini adalah faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan faktor turunan dari orang tua yang dapat memberikan kontribusi besar ya kepada pembentukan kepribadian kita. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa sifat kepribadian memiliki kompeten genetik yang kuat, meskipun interaksi antara faktor genetik dan lingkungan juga berperan penting. Faktor genetik ini sangat besar sekali ya untuk mempengaruhi psikologi kepribadian kita, dan agak sulit memang untuk mengubah dari faktor genetik ini guys. Kalau kita mau berusaha untuk merubahnya dengan berkomitmen, pasti akan bisa untuk mengubahnya. Oke, yang kedua itu adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini juga sangat penting ya. Asal kalian tahu, lingkungan keluarga ini bisa menjadi interaksi yang dibesarkan dapat memiliki dampak signifikan pada perkembangan kepribadian, baik itu pola pengasuhan atau gaya komunikasi kita, nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita, dan interaksi sosial seperti sahabat terdekat atau rekan terdekat dalam sebuah lingkungan kerja ataupun yang kalian kira itu dekat, seperti menganggap itu saudara padahal bukan, seperti itu ya. Itu dapat membentuk perilaku dan keyakinan individu seperti itu ya. Yang ketiga ini adalah pengalaman awal. Pengalaman awal terutama pada masa anak-anak dapat mempengaruhi dalam membentuk kepribadian. Misalnya pengalaman emosional, perhatian yang diberikan, dan jenis hubungan yang membentuk dengan orang lain di sekitar individu yang dapat membentuk pola pikir dan sikap kita. Pengalaman awal ini bisa mengubah cara psikologi kita, mulai dari cara berpikir kita ketika kita mempunyai pengalaman baru dan kita terjun di pengalaman itu, kita akan mendapatkan pikiran baru yang itu akan mengubah pribadi kita guys. Misalnya pengalaman baru nih, misalnya kalian baru lulus kuliah, terus kalian bekerja, dan kalian itu kalau bekerja itu kan misalnya harus on time ya, datang jam 9 seperti itu. Nah, sedangkan kuliah kalian belum tentu di jam segitu, kadang kalian bisa masuk siang. Nah, itu pola disiplin saat kerja itu dapat membentuk perubahan psikologi kalian. Jadi otomatis pikiran kalian, tubuh kalian ketika harus bangun kerja di hari kerja itu akan otomatis refleks di jam segini, misalnya di jam 5 sudah bangun untuk bekerja gitu, untuk siap-siap bekerja. Oke, selanjutnya di sini ada pendidikan dan pengalaman belajar. Pendidikan dan pengalaman belajar ini merupakan proses pendidikan dan pengalaman belajar juga. Ini dapat mempengaruhi kepribadian seseorang ya guys. Interaksi dengan teman sebaya yang seperti saya katakan, guru dan lingkungan sekolah dapat membentuk nilai-nilai, minat, keterampilan sosial yang membentuk kepribadian individu itu sendiri. Jadi pendidikan ini sangat-sangat besar juga guys. Dan menurut saya sih ya,
hal-hal yang bisa mengubah kepribadian psikologi seseorang ini adalah yang pertama itu berdasarkan yang tadi guys, lingkungan. Ya, lingkungan keluarga, lingkungan uh, kerja, dan pendidikan. Nah, kenapa pendidikan ini dapat mengubah psikologi kita? Ya, itu mulai dari lagi-lagi dari cara kita berpikir. Ketika kita waktu SMA atau SMP, ketika kita kuliah ataupun bekerja, pasti otomatis lingkungan kalian akan berbeda dan pola pikir kalian pun juga akan berbeda. Kalian juga bisa mengambil hal yang baik, hal yang buruk, dan bahkan bila kalian mengambil hal yang positif, itu akan mempengaruhi kepribadian kalian untuk menjadi orang yang bisa membaurkan dan memberikan hal-hal positif. Seperti itu, ngerti ya guys? Jadi kalau kalian misalnya berbicara atau bertukar pikiran, misalnya kalian lulusan kuliah dan kalian berbicara kepada anak SMP, kira-kira sama tidak pikiran kalian dengan anak SMP itu? Tidak, bukan? Ya, ini sangat mempengaruhi dari pengalaman psikologi kalian mengenai pendidikan. Ya, sangat besar itu ya. Oke, yang kelima ini adalah budaya dan lingkungan sosial. Budaya dan lingkungan sosial ini di mana seseorang tumbuh dapat berpengaruh pada pembentukan kepribadian, nilai-nilai, norma sosial, dan harapan yang ada dalam budaya tersebut yang dapat membentuk pola perilaku dan pandangan dunia individu. Ya, oke, kalian mungkin punya pandangan mengenai psikologi budaya ini. Ya, budaya ini sangat juga mempengaruhi kepribadian kita. Misalnya, ya, yang paling kalian tahu di Indonesia ini adalah budaya sosial, yang dimana harus saling bantu membantu. Dan budaya apalagi ya, ramah tamah ya. Indonesia ini terkenal dengan budaya ramah tamah. Nah, bahkan kalau kalian bertemu seseorang yang mungkin itu rekan teman Anda ya, padahal kalian belum banyak berbicara dengan beliau, kalian pasti lebih seringnya tersenyum ya. Jangan kan seperti itu deh, kalian bertemu orang set gitu, pasti kalian senyum. Misalnya kalian pun juga itu kenal ya, bukan orang yang kalian gak kenal banget gitu ya. Seperti itu budaya kita ya. Oke, yang keenam ini adalah pengalaman traumatis. Ini lebih ke negatif ya. Jadi yang mengubah kepribadian kita ini bisa aja dari traumatis kita. Jadi rasa trauma kita yang seperti kita mendapatkan kehidupan yang sangat berat, kekerasan, penyalahgunaan yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Dan trauma ini memiliki dampak yang panjang ya guys pada kesejahteraan psikologis dan perkembangan kepribadian individu. Ya, ini cukup lama sih penyembuhannya. Ya, oke. Yang ketujuh, faktor biologis. Faktor biologis ini adalah faktor-faktor di mana kalian bisa mengetahui bahwa ada orang yang mengalami kecacatan baik dari segi pikiran mereka, otak mereka, ataupun kondisi kesehatan mereka yang dapat memainkan peran dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi gini guys, jadi kalian kalau misalnya melihat seseorang yang misalnya cacat ya, mohon maaf cacat, dan misalnya dia kurang sempurna lah ya kan, itu mempengaruhi psikologis dia kan ya. Mungkin mereka jadi lebih condong minder, tidak percaya diri, dan tidak mau mendekat pada kita gitu. Nah, ada juga kan anak yang pola pikirnya itu agak kurang, jadi ada sekolah khusus seperti itu yang tidak digabung dengan kita. Oke, itu saja 7 hal utama yang mempengaruhi
psikologis kepribadian kita. Oleh karena itu kita harus tetap sehat mental, seperti kita mungkin bisa refreshing atau kita bisa meditasi, berdoa gitu, agar psikologis kepribadian kita tetap baik ya. Yang penting untuk dicatat bahwa kepribadian ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor dan interaksi antar mereka sendiri ataupun rekan kita atau yang biasa kita berbicara gitu. Kepribadian ini adalah hasil dari interaksi yang sangat kompleks sih masalahnya gitu ya. Oke, ini saja tontonan kita dengar. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, bila ada yang ingin memberikan usulan ataupun pendapat, kalian bisa komen ya guys. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.